Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gulir tidak lengkap. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghantam dari langit kosong seperti air terjun. Mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan kekuatan surga yang kaya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring tampaknya telah merasakannya. Dengan suara, cila, mereka menembus udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiao yang sedikit dirajut di depan petir yang ditembakkan ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukan sambaran petir asli, melainkan benda-benda yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan. Ini menyebabkan dia merasakan kegembiraan. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya, yang datang bergegas, segera hancur kemanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi titik cahaya berwarna perak yang meresap ke langit, sebelum perlahan berubah menjadi tidak ada. Xiao Yan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan menyapu pandangannya. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawah adalah danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular perak, membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik di bawah. Itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Tatapan Xiao Yan mengamati ruang ini 1 inci pada satu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya terangkat. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang bertahan di atas dengan cepat tersebar. Menyusul hamburan cahaya petir, danau itu secara bertahap menjadi sejernih cermin. Mata Xiao yang terfokus pada kolam listrik yang telah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak perlahan muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiao Yan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara kebetulan bisa dengan jelas membaca kata-kata yang terbuat dari petir ini. Joy melonjak ke matanya. Dia memfokuskan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiao Yan telah mengingatnya. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengatur dan mempraktikannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakan Xiao Yan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Dia seharusnya tidak memiliki teknik Du palsu, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, saya sepertinya merasa ada banyak hal yang hilang. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Xiao Yan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi yang kacau di dalam pikirannya. Proses organisasi ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiao Yan membuka matanya lagi, keraguan dalam diri mereka sudah menghilang. Setelah sekian lama belajar, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh 3000 ilusi petir. Namun, itu belum lengkap.
itu hanyalah sebagian dari keseluruhan. Perasaan memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka. Betapa disesalkan. Xiao Yan menghela nafas dengan agak muram. Namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Menjadi harta paling berharga di Wind Lightning Pavilion, bagaimana mungkin tubuh 3000 ilusi petir ini ditempatkan di tangan seorang tetua? Menempatkannya secara terpisah adalah metode teraman. Saya ingin tahu di mana sisa porsinya. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh 3000 ilusi petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah hilangnya Xiao Yan, dunia petir ini sekali lagi merajalela dengan kekerasan liar. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik Dou tingkat tinggi di kelas. Namun, untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan sesepuh lainnya dari Wind Lightning Pavilion. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya darinya. Saat ini, yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di tubuhnya. Kalau tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan dirasakan dimanapun dia berada. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap inci darinya. Namun, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada sedikit pun jejak dari Blood Lightning Seal. Tidak mungkin itu tidak ada. Saya secara pribadi menyaksikan hal itu memasuki tubuh saya. Xiao Yan bergumam. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame mengikuti nadinya, dan perlahan beredar. Akhirnya meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api membakar dengan ganas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa sedang dikirim. Pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan tidak biasa itu berasal adalah tempat yang terisolasi. Namun, itu masih ditemukan dengan pencarian lengkap yang dilakukan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Pada saat ini, ada jejak kecil berwarna perak merah tua di pembuluh darah ini. Cahaya lemah samar berkedip-kedip saat nyala api menyala. Ia memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya saya akan kesulitan menemukannya. Xiao Yan melihat segel berwarna perak merah ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiao Yan tidak terbiasa dengan jenis energi ini. Ketika dia berlatih gerakan 3000 petir saat itu, dia juga telah menyerap seutas kekuatan petir angin dari angin dan guntur. Jenis energi ini sedikit lebih kuat dari teknik Dou biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu, wajar jika dia tidak berani melepasnya dengan paksa karena kekuatan petir angin akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh seseorang jika meledak. Namun, untungnya meskipun kekuatan petir angin merepotkan, kekuatan api surgawi bahkan lebih merepotkan dan aneh.
Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, ia membungkus segel dan Vena di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi segera meresap ke tempat itu. Karena Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya dimurnikan oleh Xiaoyan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan nyaman yang hangat. Di sisi lain, segel petir darah itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang energi berwarna darah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan saat suhu tinggi menembusnya. Blood Lightning Seal ini memang memiliki keanehan. Bahkan, api surgawi membutuhkan banyak waktu untuk menghapusnya. Namun, ini karena kekuatanku sedikit lemah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin aku juga harus mengkonsumsi pil Huang yang perkasa. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempelajari Blood Lightning Seal karena secara bertahap berubah pucat dalam api surgawi. Demi Ti Huang Pil adalah pil obat tingkat tinggi yang hanya efektif untuk ahli Do Huang. Seorang ahli Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengonsumsinya. Namun, seseorang hanya dapat mengonsumsi pil obat tersebut sekali. Setelah itu, efeknya akan hilang. Untungnya, Xiaoyan tidak pernah mengkonsumsinya. Namun, situasi saat ini adalah salah satu di mana dia mungkin harus mengandalkan hal ini. Setelah aku melepaskan segel petir darah ini, aku akan mencari tempat lain yang aman untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatanku dalam upaya untuk dengan cepat menerobos ke kelas Do Zong. Kekuatan Do Huang masih jauh dari cukup untuk menjelajahi Central Plains. Xiaoyan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya, mendesak api surgawi untuk segera memperbaiki segel petir darah. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum segel petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat Blood Lightning Seal benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega, sepertinya telah melepaskan beban berat saat dia berkata, "Aku akhirnya menyelesaikan ini, sekarang, saatnya bagiku untuk pergi." Xiaoyan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya. Setelah itu, dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya dan berjalan cepat ke pintu masuk gua. Tepat saat dia akan membuka pintu batu besar di pintu masuk gua, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari luar. Getaran hebat menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. "Xiaoyan, keluar!" Tepat ketika Xiaoyan terpana oleh perubahan tak terduga ini, raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. "Chen Yun? Dia benar-benar mengejarku ke tempat ini." Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar. Tidak disangka orang tua itu sangat membencinya. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu sesingkat itu. Karena Chen Yun berani mengejar, sepertinya Hong Tianxiao juga telah tiba. Jika Xiaoyan tidak menggunakan keterampilan sejati saat menghadapi 2 elit dozong, kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi kejam juga muncul di matanya. Kedua orang tua ini menekannya. Seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiaoyan, yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. "Hehe, anak kecil, sungguh tak terduga bahwa diriku yang dulu telah menemukanmu dalam suasana yang menyedihkan ketika aku bangun. Benar-benar berkah bagi saya." Ketika Xiaoyan berencana untuk mengeluarkan seluruh isi hatinya, tawa menggoda orang tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa peringatan sebelumnya. "Pak Tua Yao!" Xiaoyan berseru saat mendengar tawa yang akrab ini. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. "Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.